Pemirsa, ternyata korban yang terbunuh di Jalan Tentara Pelajar Tritih Kulon masih temannya sendiri. Mereka satu tim. Berawal dari saling ejek antar tim, akhirnya terjadi perkelahian hingga nyawa melayang. Mereka tersangka rata-rata masih remaja, kumpulan dari beberapa wilayah. Rekonstruksi pengeroyokan geng motor hingga menimbulkan korban jiwa berlangsung di lapangan Sarma Polresta Cilacap. Dalam rekonstruksi 6 adegan tersebut menunjukkan bahwa antara yang mengeroyok dan korbannya masih satu tim, yaitu geng Guguk, meskipun mereka tidak saling mengenal. Peristiwa bermula antara geng Guguk dan geng Soekarno saling menantang. Tim Guguk menanggapi lalu mengumpulkan massa. Setelah ketemu di Jalan Tentara Pelajar terjadilah tawuran. Karena tim Guguk lebih sedikit akhirnya terpukul mundur, lari kocar-kacir. Ketika temannya masih satu tim Guguk ikut berlari di belakangnya, mereka mengira musuh. Karena tidak saling mengenal, akhirnya mereka mendapat perlawanan dari tim Guguk hingga tergeletak dan tak bernyawa. Lalu untuk membuang jejak jenazah korban dibuang ke kebun di Jalan Tentara Pelajar Tritih Kulon. Ketika salah satu tim Guguk atau korban Randi itu, mereka merasa dikejar dan dikiranya yang ngejar itu musuh, yang sebenarnya itu timnya mereka. Randi balik kanan menyerang orang yang mengejar mereka, yang sebenarnya itu sama-sama lari. Itulah dibelaya si Atma dan teman-temannya. Atma merasa ada yang nyerang di depannya, dipukullah mengenai badannya. Setelah itu, ketika si korban tergeletak, ditinggal dulu. Setelah itu dicek kembali, korbannya ternyata masih di pinggir jalan. Akhirnya untuk menghilangkan jejaknya dibuang ke kebun oleh beberapa teman di tim Guguk tersebut. Dalam peristiwa ini, Satreskrim Polresta Cilacap menetapkan 4 tersangka pengeroyokan dan 7 orang tersangka karena membawa sajam. Mereka diamankan berikut barang bukti berupa 3 sepeda motor, 1 bilah pedang katana, dan 2 bilah celurit. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Dari Cilacap, Pramyana, Banyumas TV melaporkan.